Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Andriana Renistiawati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Klaten. Dan di samping saya ada rekan saya, Bapak Margono, sebagai guru bahasa Indonesia. Nah, saya akan melakukan observasi kepada Bapak Margono untuk memenuhi tugas aksi nyata 2.3. Selamat pagi Bapak Margono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Margono. Selamat pagi Bu Adriana Renistiawati, salam kepala sekolah. Selamat pagi. Masya Allah. Gimana Pak Margono kabarnya pagi hari ini Pak Margono? Alhamdulillah kabarnya hari ini bahagia, menyenangkan, dan insya Allah selalu mencerahkan. Alhamdulillah. Pak Margono, untuk memenuhi tugas aksi nyata 2.3, saya ingin mengobservasi Bapak nggih. Kira-kira Bapak Margono berkenan untuk saya observasi itu kapan? Ya, nanti saya mengajar di kelas 10 OS otomotif sepeda motor pukul 10 sampai dengan 11.20. Berarti Pak Margono langsung siap ya hari ini ya? Ya siap, saya selalu siap. Alhamdulillah, berarti tidak ada jeda-jeda hari saya ini ya Pak ya? mengajar itu selalu terbaik. Alhamdulillah. Performance. Oke, berarti nanti ya Pak ya, jam 10 sampai jam 11.20 di kelasnya kelas 10 Ya, S. betul. Berarti ini 2 jam pembelajaran juga ya Pak ya? JP. Oke. Untuk rencana pembelajaran yang sudah disusun Pak Margono, kira-kira materinya apa Pak? Ya, saya menyesuaikan dengan perjalanan alur tujuan pembelajaran ya ATP, bahwa setelah penilaian sumatif itu materinya teks anekdot. Ya, jadi teks anekdot. Sudah disiapkan ini Pak untuk materi pembelajaran hari ini untuk teks anekdot ya Pak ya? Ya sudah Ibu. Jadi saya sudah menyiapkan yang pertama modul pembelajaran, yang kedua media, yang ketiga bahan ajar, yang keempat instrumen penilaian, kemudian yang kelima LKPD, kemudian perangkat-perangkat mengajarnya sudah kita siapkan. Alhamdulillah lengkap sekali pokoknya Pak Margono. Tiap hari siap selalu. Alhamdulillah. Nah Pak Margono, sebelum melakukan observasi ya Pak Margono, saya itu ingin mempertanyakan, boleh ya Pak ya? Ya boleh. Tujuan dari pembelajaran teks anekdot ini apa ini Pak? Sesuai yang ada di modul pembelajaran saya Ibu, ada 3 tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran nanti. Ya. Yang pertama mengkritisi teks anekdot dari aspek makna. Yang kedua mendata pokok-pokok teks anekdot, dan yang ketiga mengidentifikasi penyebab kelucuan. Tuh, jadi kalau itu sudah semua tercapai atau semua dapat dijawab, nanti akan muncul karakteristik teks anekdot atau ciri teks anekdot. Gitu. Jadi tujuannya 3 itu. Oh ya, tujuannya merencanakan ya Pak ya. Yang pertama ya merencanakan. Nah, dari pembelajaran ini, tadi kan Pak lengkap banget itu Pak Margono. Pak Margono menggunakan media apa? Tadi kan sudah menyiapkan, kalau sudah menyiapkan media dan sebagainya. Nah, medianya yang digunakan Pak Margono itu apa? Saya yang pertama menggunakan Mentimeter. Ya, dan jadi nanti online siswa ditanya tentang teks anekdot, terus kemudian sudah pernah membaca, melihat atau belum apa yang sudah diketahui dengan teks anekdot itu Mentimeter. Kemudian menggunakan PowerPoint. Kemudian saya juga menyiapkan untuk anak-anak berkaitan dengan diferensiasi, ada video pembelajaran, ada bahan teks bacaan, kemudian ada role play atau bermain peran dengan membacakan teks anekdot itu. Sudah lengkap untuk ketiga. Berarti itu nanti prosesnya itu apa itu Pak Margono, secara kelompok atau gimana? Ya, jadi nanti kita menggunakan model PBL, Problem Based Learning, yang nanti akan berkelompok 4-4. Kemudian 4-4 itu nanti kita berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD itu ada 10 soal yang harus dijawab. Masing-masing soal ada nilainya. Jadi nanti kalau benar semua nilainya 100 maksimal. Kalau salah ya 0, kalau salah semua. Oke. Untuk pembagian kelompok ya Pak, tadi kan jenengan nyebutkan 4-4. Nah ini itu pembagian kelompoknya secara random atau menurut gaya belajar atau bagaimana Pak? Oh ya,
Kalau nanti hasilnya sama semua, belum pernah tahu teks anekdot itu apa, teks anekdot bagaimana, belum pernah membaca, melihat, maka nanti akan tempat duduk yang terdekat saja karena waktunya mepet supaya semuanya tercapai. Oh iya, berarti biar semuanya tercapai. Ya, tapi kita analisis dulu di awal. Ya. Pasti akan belajarnya. Strategi Pak, untuk strategi pembelajaran. Nah, nanti pengen menggunakan strategi apa Pak? Ya, strateginya kita kan pakai active learning ya. Pertama modelnya adalah PBL, problem based learning. Kemudian nanti di sela-sela itu juga kita ada role play, bermain peran. Selain itu juga nanti mereka akan berdiskusi atau discovery learning. Jadi lengkap. Ya. Sekarang kemudian untuk penilaian yang ini direncanakan kan tadi ada LKPD, asesmen. Nah itu tadi penilaiannya itu bagaimana Pak? Kalau penilaian ada dua. Yang pertama ada penilaian keterampilan, yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nah untuk penilaian pengetahuan tentu saja menggunakan LKPD, lembaga kerja peserta didik, di mana di situ ada pedoman penilaiannya. Dari 10 soal, jika benar semua nanti akan mendapatkan nilai 100, kalau salah semua akan mendapatkan nilai 0. Terus kemudian untuk keterampilan kita nanti ada presentasi setelah berkelompok, ya. Kemudian nanti anak-anak mempresentasikan hasil kerjanya. Nah itu nanti dilihat keterampilan berbicaranya, menyampaikan gagasan, menyampaikan hasil kerjanya, terus kemudian keterampilan berbicaranya. Jadi ada dua aspek, pengetahuan dan keterampilan. Jadi dua-duanya tetap digunakan ya untuk sebagai penilaian. Samping itu kan nanti juga bisa keaktifan siswa. Jadi nanti kan juga dinilai masuk di pengetahuan dan keterampilan. Pak Margono tadi udah lengkap sekali nih Pak ya. Alat pembelajarannya sudah, terus penilaiannya juga sudah. Ada dua penilaian yang digunakan Pak Margono, yaitu keterampilan dengan pengetahuan, keterampilan menggunakan presentasi, sedangkan pengetahuan menggunakan LKPD. Terus ada model pembelajarannya juga, terus medianya juga sudah jelas. Nah, pembagiannya pembelajarannya menggunakan diferensiasi, pembagian kelompoknya juga kita hanya menggunakan kalau anak belum mengetahui keempat semuanya atau keempatnya yang kriteria yang ditetapkan Pak Margono, berarti nanti dibagi secara random atau tempat duduk yang terdekat, tidak ada zonasi, berarti tidak ada kriteria tertentu seperti apa yang menurut gaya belajar dan sebagainya, tidak ada seperti itu ya Pak ya. Baik, berarti observasinya nanti bisa langsung terhadap siswa juga ya. Baik, Pak Margono, mungkin itu pertanyaan dari saya ya Pak Margono. Jadi saya hanya ingin tahu saja untuk arah pengamatan saya bagaimana kegiatan pembelajaran yang nanti ya jam 10 pas ya Pak ya. Yang nantinya akan dilaksanakan oleh Pak Margono. Mulai dari tujuan pembelajaran, model, strategi, terus penilaian. Nah, saya harap semuanya itu bisa teramati dan bisa tercatat nih Pak. Nanti saya ikut berada di dalam kelas nih Pak ya, untuk mencatat dari hasil yang saya lihat. Jadi agar pembelajaran juga bisa termaksimal kepada peserta didik juga. Harapannya juga nanti kita dapat berjumpa lagi dalam kegiatan observasi yang lainnya ya Pak ya. Dan setelah kegiatan observasi ini nanti kita bisa bertemu lagi dengan membahas pasca observasi. Ya Pak. Terima kasih Bu Neni. Iya, saya juga terima kasih ya Pak sudah diizinkan untuk observasi jenengan. Nanti saya langsung ke kelas 10 OS ya Pak. Terima kasih Bapak Margono. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai aktivitas belajar pada kesempatan pagi hari ini, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Pak Margono akan
hari ini berangkat semua ya? Tidak, ya nanti akan Pak Margono periksa. Yang Pak Margono panggil namanya katakan hadir sehat gitu ya. Hadir sehat. Jelas? Nanti yang dipanggil yang ada di sini hadir sehat. Aditya Nur Al-Muqaddim. Oh salah ya. Salah. Kelasnya 10 S. Supaya kamu tertawa itu loh. Ahmad Ramadan. Hadir sehat. Insyaallah sehat selalu. Putra Pamungkas. Erlangga Bagus Satria. Erlangga Muka Hasil Henry. Hasilnya berat banget ya. Andrean Rizky Nugroho. Satrio Agri Gunawan. Yuda Chandra Wijaya. Oke, alhamdulillah hari ini kurang satu. Anantio siapa? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari berapa ini? 35 siswa sakit satu ya. Sakitnya 2, yang tidak ada keterangannya 1. Semoga tidak ada apa-apa dan semuanya baik-baik saja. Mas, sebelum kegiatan pembelajaran kita akan briefing sebentar ya, seperti biasanya. Nanti kita akan bersemangat, terus habis itu nyanyi, terus kita lanjutkan pembelajaran. Itu ya. Oke. Kalau Pak Margono mengatakan semangat 1 gimana? Rock. Semangat 1. Semangat 2. Kalau semangat 2 itu rock. Kalau semangat 3 akhirnya semangat 3. Semangat 1, 2, 3. Jelas ya? Silakan semuanya berdiri. Kita nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Layak dimakmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Ayo maju. Ya, tepuk tangan yang paling penting. Oke. Sebelum ini pembelajaran hari ini, kita akan review materi terlebih dahulu. Review materi itu artinya melihat kembali materi yang sudah Pak Margono sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ada yang mau mereview materi yang kemarin tentang teks LHO, saya persilahkan. Dari manapun boleh. Boleh dari ciri-ciri, boleh dari struktur, boleh dari kaidah, dari apapun boleh. Yuk, silakan. Nanti yang berani akan saya beri stiker sama saya beri nilai keaktifan untuk hari ini. Silakan. Ada yang berani mereview materi yang kemarin? Aditya mau menyampaikan? Ya, mau menyampaikan yang apa? Kaidah kebahasaan, silakan disampaikan Mas Aditya. Ya. Terus kamu Mas Saputra, kamu yang ingat di teks LHO kemarin itu materi yang apa? Ada ciri-ciri, ada struktur, ada kaidah. Yang kamu ingat di pertemuan yang lalu apa? Struktur masih ingat ya? Ada 3. Masih ingat? Ada yang masih ingat struktur? Anwar.
ada 3 kemarin strukturnya. Berani? Ya, silakan Mas. Strukturnya 5. Adrian Rizky Nugroho ya. Yuk, yang terakhir ciri-ciri teks lalu. Silakan, boleh. Mau? Oke, silakan. Nomor berapa dulu? Presensi berapa dulu disebutkan? Erlangga Bagus Satria. Oke, silakan disampaikan. Ciri-ciri teks nama yang bersifat afirmasi, bersifat objektif, universal, proses yang akan menggunakan prioritas yang objek tunggal merupakan hasil pengamatan ini yang sudah terbukti kebenarannya. Oke, selamat ya. Nih, nanti ditempelkan di plat nomor kendaraanmu, bisa ya. Ya, ini memang sudah dikasih untuk ukuran di plat nomor yang belakang, ya. Untuk selanjutnya, Pak Madura akan menyampaikan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Ya, yang pertama nanti ada pengarahan materi, ruang lingkup materi, ruang lingkup penilaian, ruang lingkup tujuan pembelajaran. Yang kedua nanti Pak Madura akan memberikan pemantik tentang pembelajaran hari ini. Yang ketiga nanti kita akan berdiskusi. Kemudian yang keempat nanti kita akan presentasi. Kemudian yang kelima nanti ada penutup untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Terus untuk teknik penilaian, bagi penilaian nanti ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, sama penilaian keaktifan. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan sebelum dilanjutkan? Tidak ya? Jadi nanti kamu akan saya bagi kelompok-kelompok 4-4 sesuai dengan tempat duduknya. Nanti akan saya bagikan lembar kerja peserta didik. Di sini ada bacaan, ada soal, kamu berkelompok mengerjakan. Itu ya? Oke. Kita mulai ke inti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar apa Mas dibaca bersama-sama? Ya, apa yang akan kita pelajari? Jelas ya. Jadi hari ini kita akan belajar teks anekdot, teks yang lucu. Kemudian selain lucu ada sindirannya, ada kritikannya, kemudian apalagi ada berkaitan dengan orang banyak. Oke. Ada yang berani membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Mas, dibacalah. Mengkritisi teks anekdot dari yang kedua, data pokok-pokok isi teks anekdot. yang ketiga, Mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. nomor berapa Mas? Presentas 19. Agus Aprilianto. Gus. Ah, itu tidak, Gus itu bagus. Agus. Oke, lanjut ke yang bagian berikutnya. Pemantik dari Pak Mandono. Pokok bahasan kita adalah satu, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Nah, dari keempat ini kita akan memulai dengan menunjukkan satu contoh teks anekdot. Ini kita ada video, nanti kalian simak dulu ya. Nah, ini untuk yang pembelajaran yang suka apa namanya? Nah, tapi gue tahu satu orang yang dibawa terampil juga ada. Yaitu penampil selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk apa? Nah, tapi gue tahu satu orang yang dibawa terampil. Sudah siap semua menyimak? Bagi yang suka mendengarkan dengan gaya belajar mendengarkan, saya kasih ini. Yang tidak nanti ada teks bacaan. Betul juga ada. Yaitu penampil selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk apa? Oke, tepuk tangan. Dan kawan-kawannya. Akhirnya mana? Tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor.
terakhir, kalau Pak Bisbet timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena Pak, hukum di Indonesia ini memang lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung uangnya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan. Membaca teks anekdot angkat tangan. Belum pernah. Berarti ini adalah pengalaman pertama kalian melihat teks anekdot. Berarti untuk kesiapan belajar kalian, ini adalah yang paling dasar berkaitan dengan ciri-ciri teks anekdot. Karena hampir semua satu kelas ini tidak tahu teks anekdot itu apa sebelumnya. Itu ya. Oke, Pak Margono tanya, apakah tadi ada bagian-bagian lucunya? Berarti teks anekdot itu bagaimana? Ada unsur lucu atau humor bahasanya. Yang kedua, tadi yang dibahas tentang apa, Mas? Korupsi. Korupsi. Berarti masalah orang banyak. Terus siapa tadi namanya yang stand up? Akbar. Akbar itu tadi ada kritikan apa enggak? Menyindir enggak? Siapa yang disindir? Polisi, ya, negara, KPK yang berkaitan dengan korupsi. Berarti teks anekdot itu ada sindirannya. Jelas ya? Oke. Kamu tulis dulu biar tidak lupa. Ditulis ya. Sampaikan ciri-ciri teks anekdot. Nanti biar tidak lupa. Ini kita juga belajar apa namanya. Jadi untuk kesiapan belajar kalian ini adalah yang paling dasar, ya. Masih berkaitan dengan ciri-ciri teks anekdot. Satu, terdapat unsur humor, atau lucu. Terdapat unsur humor atau lucu. Yang kedua, atau lucu. Terdapat unsur humor atau lucu. Terdapat sindiran. Yang kedua, terdapat sindiran. Yang ketiga, Mas. Mir, ternyata banyak politik di negeri kita yang sudah kaya raya. Kalau masalah itu aku juga tidak tahu, Mas. Saking kayanya mereka sampai mampu memiliki baju termahal di Indonesia. Baju termahal di Indonesia, baju apa itu? Ya apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Kok malah baju tahanan KPK? Ya. Gantian. Oke, yuk. Lanjut. Iyalah, coba saja kamu pikir orang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu baru bisa memakai baju tersebut. Oh, maksud kamu itu toh baru ngerti aku. Oke, tepuk tangan untuk dua temanmu ya. Oke, jangan salah gunakan ya. Ini baju termahal. Nah, baju termahal. Itu ya. Oke. Karena ini sudah ya memantik. Ini ada 2 teks sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Nanti yang suka dengan teks kaitannya dengan politik nanti bisa mengerjakan teks yang politik. Ada yang suka teks kaitannya dengan masyarakat umum nanti bisa mengerjakan tentang masyarakat umum. Ada 2 teks nanti. Ya. Ini ya, hadapnya ke sini Mas. Bertempat ya. Nanti kerjakannya di sini. 4. Ini hadapnya ke sini. Ini
tujuan pembelajaran ada materinya ya, materinya ini tadi yang Pak Margono sampaikan, kemudian petunjuk mengerjakannya ini. Isikan identitas kelompok terlebih dahulu yang materinya, kemudian jawab pertanyaan tentang isi teks anekdot, tulis hasil kerja Anda di sini. Nah, ini kamu sukanya apa? Yang kaitannya dengan kasus korupsi yang dibaca tadi ya. Oke, baju termahal. Nah, ini pertanyaannya ada 10. Oke. Terus kamu isikan di sini. Jangan lupa menuliskan nama kelompok. Itu ya. Silakan mulai dikerjakan. Ada yang membaca teksnya berdua praktek, ada yang menjadi Oke, waktunya 10 menit ya. Satu. Adik-beradik antara nilai itu ya apa iki? Nilai. Dan ada aktivitas lain, semuanya fokus ke depan dulu ya. Saya Davini Gagalindra. Saya Pradita Wismaya. Saya sebenarnya kelompok kami ingin mempresentasikan tentang wisata Jember. Silakan presentasikan. Dibaca dulu 2 orang. Ada 2 orang mahasiswa yang sedang dalam perjalanan KKN tentunya melintasi satu kabupaten yang jalannya penuh lubang dan berbahaya. 2 mahasiswa tersebut bernama Hakim dan Amir. Ini perjalanan jasa. Amir, kok bisa sih? Ya bisa dong. Kita kan wisata di dalam perjalanan. Amir, wisata Jember Sewu. Oh, Ini bahasa presentasi. Halo. Hai, halo. Halo, hai. Hai. saya Reni Saputra. Saya Kami akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami. Jadi ternyata banyak politik kita yang sudah kaya raya. Kalau masalah kita tahu, saking kayanya mereka sampai mampu menjadi perhitungan di Indonesia. Baju apa itu? Oh ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Kok malah baju tahanan KPK? Ya langsung saja kamu pikir. Politik minimal harus diterima. Karena kemudian terlebih dahulu baru bisa memakai baju tersebut. Oh, Amir dan Ahmad. dua di mana masalah tersebut dibahas. Indonesia. 3 temukan unsur humor di atas. Amir. Baju termahal di Indonesia. Baju apa itu? ini presentasi. Demikian presentasi kami. Mohon maaf. Assalamualaikum Ya, presentasi kami juga ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atap kalian warnanya apa? Awan warnanya apa? Bendera warnanya apa? Oke, sapi warnanya apa? Sapi minum susu. Sapi minum air, bukan minum susu. Oke, yang lain coba putar-putar, letakkan di dadu kalian. Dadunya sudah pindah. Ya, perhatian Pak Margono, kita akan konfirmasi jawaban dari kalian tadi. Sudah 2 kelompok yang maju mewakili tema sosial, yang kedua mewakili tema politik atau korupsi di Indonesia. 2 jawaban teman-teman tadi sudah benar, sudah sesuai, berkaitan dengan pengertian dan ciri-ciri teks anekdot serta makna tersirat yang kalian ungkapkan. Tadi yang korupsi
baju termahal. Sedangkan yang tema sosial tadi apa? Ceblongan sewu. Jadi jalan yang berubah itu sebuah kritik ya terhadap pemerintah. Oke, Mas, ini konfirmasi dari Pak Margono. Diperhatikan baik-baik. Ada yang mau membacakan? Sebuah anekdot ditulis bukan tanpa tujuan. Di balik lelucon atau humor pada teks anekdot tentunya tidak mustahil juga penulis memiliki maksud. Ya tadi tidak hanya sekedar humor yang Ceblongan Sewu menyampaikan sindiran tentang jalan yang berubah banyak tempat kepada pemerintah. Yang baju mahal menyampaikan tentang korupsi di Indonesia. Nah, bagaimana mengevaluasi makna teks anekdot ini? Ya, berkaitan dengan ini. Terus kemudian, yuk baca bersama-sama ciri-ciri teks anekdot. 1, terdapat unsur humor. Yang kedua, mengkritik dan menyindir. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Sekarang kita refleksi teks anekdot, sebuah cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Suhu AC, suka humor aku ya, jadi jangan selalu serius banget, mentang-mentang biasa. Humor tetapi tidak kebablasan, itu ya, insya Allah semuanya sehat. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Untuk kegiatan Anda di rumah, ya, belajar membaca teks anekdot dengan tema-tema yang lain, yang lebih banyak lagi, yang lebih seru lagi. Besok di pertemuan yang akan datang